kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teks cerpen. Nah, kita akan membahas tentang teks cerpen. Nah, seperti yang kita ketahui, teks cerpen itu merupakan kependekan dari cerita pendek. Namun, pengertian teks cerpen ini telah disampaikan oleh beberapa pendapat para ahli. Yang pertama yaitu ada Sumarjo dan Saini, di mana dia mengungkapkan bahwa cerpen adalah cerita fiktif yang tidak benar-benar terjadi, atau di mana suatu cerita cerpen ini cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yakni ada perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Nah, sejalan dengan pendapat tersebut, Nugroho pada kisaran tahun 5000 atau kira-kira beberapa tahun yang lalu juga menjelaskan pengertian cerpen itu sendiri, di mana cerpen atau cerita pendek harusnya dilihat dari kuantitas kata yang digunakan, yaitu antara 500 hingga 2000 kata. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari teks cerpen itu sendiri, maka kita juga harus mengetahui yang pertama yaitu tadi pengertian, yang kedua yaitu ciri-ciri dari teks cerpen. Nah, ciri-ciri dari teks cerpen seperti yang telah dijelaskan tadi, di mana bahwa cerpen biasanya terdiri dari 1600 hingga 10.000 kata yang memerlukan waktu untuk membacanya yaitu sekitar 10 sampai 30 menit. Nah, selain itu, cerpen juga memiliki banyak cerita yang lebih ringkas dan fokus pada satu objek atau tema. Lalu, cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar atau suatu alur yang sama, sehingga konflik yang diciptakan juga akan lebih fokus. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri, maka kita akan masuk ke dalam bagian struktur. Nah, dalam membangun sebuah cerpen terdapat 6 elemen utama penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu ada abstrak, di mana abstrak memberikan gambaran awal atau intisari dari suatu cerita yang akan disampaikan oleh seorang penulis. Yang kedua, kita masuk ke dalam bagian orientasi. Orientasi disebut juga memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerpen. Nah, latar yang dimaksudkan di sini yaitu berupa latar waktu, suasana, dan juga latar tempat. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam bagian komplikasi. Komplikasi yaitu penyusun peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat, di mana di tahap komplikasi ini muncul permasalahan di dalam sebuah cerita yang akan kita angkatkan tersebut. Nah, setelah muncul komplikasi, kita masuk ke dalam bagian evaluasi. Evaluasi di sini yaitu setelah kejadian permasalahan di dalam bagian komplikasi, maka di dalam bagian evaluasi merupakan penyelesaian suatu permasalahan tersebut. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam bagian resolusi. Resolusi hampir sama dengan evaluasi, di mana kalau evaluasi dia melihat permasalahan apa yang ada dalam komplikasi, lalu di dalam resolusi ini akan dibahas lebih tuntas bagaimana konflik tadi hingga penulis mengungkapkan solusi dari cerita yang telah dibangun. Dan selanjutnya yaitu ada koda. Koda merupakan bagian akhir dari sebuah cerita, di mana di dalam bagian koda ini juga terdapat nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca. Nah, setelah kita masuk ke dalam bagian struktur, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian unsur kebahasaan. Nah, seorang penulis dia akan menuturkan cerita ke pembaca dapat kita praktikkan dalam unsur keabsahan teks cerpen. Gimana? Pertama, teks cerpen memerlukan penulisan deskripsi yang jelas dan lebih efektif. Misalnya, dalam menggambarkan fisik seseorang, karakter, penulis, dan dapat menuliskannya dengan sifat maupun perbandingan. Nah, begitu pula dengan latar cerita, penulis dapat menggambarkan dengan perwujudan beda dengan situasi yang ada. Nah, kemudian untuk membuat cerpen semakin efektif, biasanya menggunakan kata keterangan atau frasa adverbial untuk menunjukkan latar tempat, waktu, dan juga suasana. Nah, di mana dalam kitab penulisan cerpen kita harus merujuk kepada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang kita singkat dengan nama PUEB. Nah, setelah kita masuk ke unsur kebahasaan, selanjutnya yaitu ke dalam unsur
unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Nah, kalau unsur intrinsik berarti unsur yang berada di dalam cerita tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, teks cerpen memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau in berarti dia di dalam, kalau X berarti dia berada di luar. Nah, unsur intrinsik ini yang pertama itu ada tema. Unsur intrinsik yang pertama ada tema, yang kedua ada latar, yang ketiga ada alur, yang keempat ada tokoh, yang kelima ada sudut pandang. Nah, tema merupakan permasalahan atau suatu bagian cerita yang ingin diangkatkan oleh seorang penulis. Latar, seperti yang sudah dijelaskan tadi, latar ini kita bagi tiga: latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Selanjutnya itu alur. Alur merupakan sebuah jalannya sebuah cerita. Apakah cerita ini kita bikin dengan alur maju, atau kita bikin dengan alur bolak-balik, atau yang sering kita sebut dengan alur campuran. Nah, kalau alur maju berarti dia menceritakan masa yang sekarang akan merujuk ke masa yang akan datang. Tapi kalau alur mundur, masa sekarang dengan masa lalu. Nah, kalau alur campuran bercampur antara masa yang akan datang dengan masa lalu dan diungkitkan dengan masa yang sekarang. Selanjutnya itu tokoh. Tokoh itu orang yang terlibat dari sebuah cerpen tersebut. Dan selanjutnya itu sudut pandang. Sudut pandang itu bentuk penyampaian atau cara pandang si penulis dalam membuat cerpen. Nah, setelah kita mengetahui unsur intrinsik, selanjutnya itu unsur ekstrinsik. Di mana kalau unsur ekstrinsik ini merupakan unsur pembangun dari suatu cerpen, di mana ada latar belakang pengarang, latar belakang penulis. Nah, di sini juga agar kita membuat cerpen yang lebih baik, diperlukan latar belakang yang lebih jelas, misalnya dalam bidang ekonomi, sosial, politik, agama, budaya, dan masih banyak lagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang penjabaran teks cerpen. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang telah saya sampaikan.